Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, edisi Kamis 20 Januari maksud saya 2022. Pemirsa, seperti biasa kita akan menelaah berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang kompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Dikabarkan pemerintah akan memindahkan 7.687 pegawai negeri sipil, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara hingga Pas Pampres ke ibu kota baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur mulai 2022 hingga 2024. Rencana itu tertuang dalam paparan pemindahan ASN ke IKN baru yang dipresentasikan secara terbatas oleh Kementerian PPN atau Bappenas 6 Januari 2022. Dalam 2 tahun, pemindahan akan diprioritaskan untuk PNS di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Mabes Polri, Pas Pampres, Badan Intelijen Negara, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Pemerintah sebelumnya telah menyerahkan naskah akademik rencana Undang-Undang IKN kepada DPR. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, H. Safarudin, menyatakan RUU IKN akan segera disahkan, dan dia berharap seluruh proses pembahasan rancangan belait itu dapat selesai dalam waktu dekat sehingga dapat disahkan menjadi undang-undang pada Januari 2022. Pemirsa, apakah proyek pemindahan ibu kota dapat menjadi solusi? Apakah konsepnya bermasalah? Dan apakah pemindahan ibu kota justru menciptakan masalah baru? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan pengamat ekonomi, Bung Rizal Taufik Rahman. Assalamualaikum, Bung. Ya, waalaikumsalam, Mas Fatih. Bung Rizal, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, Mas Fatih. Alhamdulillah, baik, Bung. Saya izin untuk langsung menanyakan pertanyaan pertama dalam diskusi kita pada hari ini, Bung. Baik. Bung, apakah proyek pemindahan ibu kota telah direncanakan secara matang dalam pandangan Bung Rizal? Apa saja aspek yang Anda kritisi? Ya, memang kajian ini setahu saya itu mulai dikaji dari tahun 2016 ya di Bappenas ya, meskipun dalam bentuk kajian gitu ya. Kemudian dieksekusi di tahun 2019 dengan memperkuat ya argumentasi dari kajian-kajian sebelumnya. Nah, namun meskipun sebenarnya waktu zaman Pak SBY juga pernah menjadi wacana gitu ya, akan terjadi pemindahan gitu. Namun bukan kali yang pertimbangan-pertimbangan yang yang cukup banyak saat itu sehingga masih belum bisa dieksekusi. Nah, jauh lagi ya di tahun 2019 kemudian 2020 masih tetap dijalankan, bahkan arahannya semakin kuat, bahkan akan didorong di tahun ini, bahkan di awal tahun ini untuk RUU-nya. Bahkan ada kajian teknokratisnya dan sepertinya sudah firm gitu ya. Nah, permasalahannya adalah apakah ini secara konsep sudah utuh gitu ya, kemudian juga sudah lengkap. Bappenas memang mendorong ini ya dengan perencanaan yang yang cukup panjang. Hanya saja yang kita kritisi adalah ada aspek yang mestinya dipertimbangkan betul ketika memindahkan ibu kota. Aspek apa? Pertama adalah ketepatan waktu pemindahan ibu kota itu kapan yang tepatnya. Yang kedua, urgensi pemindahan ibu kota ini apakah menjadi kebutuhan negara ini saat ini ya atau jangka menengah gitu ya. Itu juga pertanyaan yang mesti dijawab karena argumentasi yang selama ini menjadi argu yang kuat adalah ada permasalahan Jakarta yang sudah menemukan permasalahan perkotaan, misalnya banjir, kemudian pengangguran, kemudian kekhawatiran terjadi berbagai bencana dan lain sebagainya. Dan ini tentu masih perlu kajian, gitu ya. Karena pilihan ibu kota barunya juga
menjadi banyak pertanyaan gitu ya, dan bahkan perlu dilihat bersama-sama. Nah, yang ketiga juga berkaitan dengan pembiayaan. Ya, pembiayaan pemindahan ibu kota dengan kondisi ekonomi saat ini apakah cukup efektif gitu ya mengandalkan swasta. Ya, padahal ibu kota negara ini adalah bukan membangun simpul ekonomi, ya, bukan membangun satu hub ekonomi baru yang kuat gitu ya, tetapi pemindahan administrasi negara, ya, pemerintahan dan administrasi negara. Nah, hasil kajian kami gitu ya berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini sama sekali tidak memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, karena kalau kita bicara pemindahan ibu kota itu adalah pemindahan aspek administrasi dan pemerintahan, maka ya ekonomi juga tidak menjadi konsentrasi betul gitu ya di sana. Ya, berbeda dengan membuat satu hub atau satu simpul ekonomi ya kawasan industri gitu ya, kemudian didorong dengan berbagai fasilitas dan sarana prasarana, baru itu bisa meningkatkan kinerja ekonomi. Nah, tetapi pemindahan ibu kota ini ansih lebih banyak pada pemindahan administrasi dan pemerintahan. Nah, yang kita kritisi memang di situ ada 3 hal gitu ya. Jadi waktunya yang sepertinya untuk saat ini dipaksakan gitu ya, dengan kondisi ekonomi kita, apalagi kondisi pandemi yang memang sepertinya memaksakan pemerintah ya, padahal keterbatasan fiskal kita juga sangat berat. Kemudian dibuat ya tahapan bagaimana ASN itu akan pindah ke sana ya dengan berbagai kriteria, misalnya eselon 3, eselon 2 atau fungsional, di sana mendapatkan fasilitas rumah susun ya punya ukuran tertentu dan lain sebagainya. Memang sudah direncanakan dan disiapkan. Tapi permasalahannya akan ada masalah baru ketika pemindahan itu. Bagaimana pola konsumsi pegawai ASN yang biasa di Jabodetabek, di Jakarta yang relatif fasilitas lengkap tiba-tiba harus pindah ke sana, itu juga akan terjadi satu masalah baru gitu ya. Nah, ini juga harus dipersiapkan betul. Bayangkan ASN yang baru 5 tahun gitu ya, kemudian harus pindah ke sana, padahal mereka di sini baru merintis rumah tangga, kan ya, punya anak dan sebagainya. Ini juga akan menjadi permasalahan baru dalam konteks migrasi ya, dalam konteks migrasi. Nah, jadi Bung Rizal, mohon maaf suaranya termute. Ya, banyak sekali aspek-aspek yang perlu dikritisi begitu ya di dalam pemindahan ibu kota baru ini. Ya, utamanya yang 4 tadi lah setidaknya gitu ya. Jadi pertama alasan nih, atau juga bahwa pindahan ibu kota saat ini bukan permasalahan inti dari negara ini ya, khususnya untuk pembangunan ekonomi kita, karena pembangunan ekonomi kita juga pertumbuhannya ya stagnan ya. Yang kedua, fiskal kita juga terbatas, apalagi di tengah pandemi kita pinjam atau utang dan utang lagi ya, yang dimungkinkan tahun ini bisa 1.000 triliun kita utang gitu ya di dalam APBN kita. Artinya apa? Memang kondisi ekonomi kita juga masih rentan. Yang ketiga tadi berkaitan dengan urgensitasnya ya, urgensitasnya itu untuk apa? Yang keempat ya tadi proses pemindahan ASN ya secara teknikal itu juga akan menimbulkan masalah baru yang notabene ya impact-nya nanti terhadap kinerja gitu ya, kinerja ASN ke sana. Baik, Bung Rizal, saya juga penasaran sorotan Anda terkait anggaran pembangunan ibu kota negara di wilayah Kalimantan Timur tersebut. Apakah semuanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN? Kalau dari informasi yang kami dapatkan, benarkah 80% itu dari swasta, Bung? Lalu skema apa yang sebenarnya dipakai pemerintah di tengah ekonomi yang sedang dikatakan gawat ini, Bung? Skema apa yang dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembiayaan ini, Bung?
Ya, memang ada dua skema ya di dalam perencanaannya di awal, bahwa pertama memang dari APBN dari total kisaran 800 atau 700 triliunan lah begitu ya, untuk membangun ibu kota negara baru ini, kalau di perencanaannya sekitar 80 triliun ya, kisaran 80 triliun. Jadi ya tidak lebih dari 20%-an lah gitu ya. Nah, memang skema sisanya itu adalah kerjasama badan usaha gitu ya. Jadi dan itu bisa saja swasta masuk situ ya. Nah, bahkan sekarang digadang-gadang beberapa negara akan berinvestasi di ibu kota negara baru ini ya, seperti halnya eh, Timur Tengah ya, katakanlah Uni Emirat Arab sudah tertarik untuk membangun ibu kota negara baru ini, kemudian juga Jepang ya, karena ini juga salah satu menjadi penasehatnya juga dari Jepang gitu ya. Ada 3 penasehat gitu ya. Pertama Tony Blair ya, dari mantan Perdana Menteri Inggris, kemudian putra mahkota raja dari Uni Emirat Arab ya, dan yang ketiga salah satu bankir yang cukup besar di Jepang gitu ya. Nah, 3 penasehat ini akan memberikan kontribusi ya di dalam menarik investor untuk di ibu kota negara baru ini. Jadi kalau kemudian bicara skemanya ya memang akan lebih banyak skema apa namanya, kerjasama badan usaha namanya gitu ya, dan itu bisa saja badan usaha berkaitan dengan BUMN ataupun non BUMN atau swasta gitu di sana, dan ini sudah dibuka gitu peluang ini. Baik, Bung. Lantas berarti positif ya, Bung ya. Peran investor asing juga ikut andil, swasta asing juga ikut andil dalam ini. Nah, lantas, Bung, Pasti itu apakah ini pasti. akan baik? Apakah ini akan merugikan bangsa, Bung Rizal? Ya inilah yang seharusnya apa namanya, kita betul-betul menjaga gitu ya, karena namanya membangun ibu kota negara, apalagi gedung-gedung yang konfidensial sifatnya dan juga sangat strategis, ya tentu tidak bisa ya dilakukan oleh swasta begitu ya, tapi tentu harus oleh pemerintah ya. Nah, eh, inilah yang menjadi catatan-catatan gitu ya pada saat pembangunan gedung-gedung ya, bentuk, desain, kemudian juga tempat-tempat strategisnya. Bayangkan kalau gedung pertahanan keamanan ya dibangun atau investasi swasta, itu apa jadinya gitu ya. Jadi apa, tingkat kerahasiaan negara juga kan harus dijaga gitu. Nah, dan ini memang diberikan keleluasaan ya untuk sarana prasarana dan infrastruktur non fasilitas gedung-gedung negara gitu. Informasinya sih demikian gitu ya di swasta. Cuma yang agak khawatir adalah agak khawatir karena pengalaman untuk membangun infrastruktur, katakanlah contoh saja misalnya kereta api cepat saja Jakarta Bandung, tadinya akan lebih banyak dari pihak ketiga gitu ya, dari investor asing, katakanlah China dengan kerjasamanya, tapi tiba-tiba kan berubah skemanya, bahkan minta juga PNM kan tambahan kisaran 12 triliun gitu untuk menyelesaikan kereta api cepat ini. Nah, saya khawatir ini juga akan terjadi gitu ibu kota negara baru ini gitu. Jadi perhitungan-perhitungan dan juga apa, perencanaan keuangan ya di dalam membangun ibu kota negara baru ini bisa meleset gitu ya, akibat dari banyak perubahan harga lahan, kemudian harga bahan bangunan dan lain sebagainya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nah, inilah yang mestinya menjadi perhatian betul pemerintah di dalam pembangunan ibu kota negara baru ini. Bayangkan katakanlah 80 triliun APBN fiskal kita digelontorkan tahun ini, katakanlah ada sekitar 15 triliun misalnya. Ini bisa saja membengkak gitu ya jika pengelolaan keuangannya dan juga jika perhitungan apa, perencanaan keuangannya tidak tepat atau juga terjadi perubahan-perubahan harga ya, dan ini tentu akan
menyedot fiskal lagi gitu ya. Nah, ini juga menjadi titik krusial dan juga sangat rentan ya terhadap keberhasilan dari pembangunan ibu kota negara baru ini. Gitu. Baik, Bung Rizal, pastinya pembangunan IKN ini selalu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat ya, Bung. Mungkin itu intinya, Bung. Nah, apakah, Bung, pembangunan ibu kota negara baru ini mengakomodasi kepentingan masyarakat itu? Dan terakhir, apa rekomendasi Anda kepada pemerintah terkait proyek tersebut, Bung Rizal? Iya, memang salah satu tujuan dari pemindahan ibu kota ini kan posisinya ada strategis gitu ya. Sepertinya alasannya begitu ya. Kedua ya karena kondisi Jakarta yang sudah crowded ya, terkesannya begitu ya, banjir dan sebagainya, pengangguran, kemudian kemacetan ya, kemudian juga sangat potensial di dalam terjadinya bencana gitu ya dan sebagainya. Nah, bahkan untuk pemerataan pembangunan gitu ya. Nah, hasil kajian kita gitu dengan pemindahan ibu kota ke Pasir Utara ya di Kalimantan Timur itu tidak memberikan, bahkan tidak akan mencapai tujuan itu gitu ya. Jadi pemerataan pembangunan ya atau pertumbuhan ekonomi dari setiap wilayah itu ternyata tidak akan terwujud. Hasil kajian kita begitu. Berat sekali mewujudkan itu gitu ya. Mengapa? Karena pertama, pemindahan ibu kota ini bukan dalam satu mainland, dalam satu daratan, ya, dengan ibu kota yang lama, ibu kota negara yang lama. Pertama itu, ini beda pulau, dan Pulau Kalimantan itu, ya, jadi kalau dalam ekonomi itu ada istilah konektivitas dan linkage, ya. Jadi dalam meng-create ya pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah ekonomi itu ada dua aspek kalau wilayah dan sektor, yaitu konektivitas ya. Konektivitas itu keterkaitan antar wilayah atau interaksi antar wilayah dan keterkaitan antar sektor. Karena sektor itu kan itu merupakan fondasi atau bantalan ekonomi kita. Jadi bantalan ekonomi atau struktur ekonomi yang ada di Kalimantan Timur atau di Pulau Kalimantan dengan struktur ekonomi yang ada di Pulau Jawa atau dengan ibu kota negara lama itu tidak sama. Ya, dan itu keterkaitannya sangat lemah. Masih sangat lemah. Jadi belum siap. Jadi kalau misalnya Kalimantan Timur ini lebih banyak pada komoditas bahan mentah, bahan dasar, ya bahan primer, bahan baku primer, katakanlah di situ ada sawit atau juga batu bara begitu. Nah, coba bayangkan kalau misalnya di situ sektor ekonominya batu bara, apakah batu bara itu ke setiap provinsi terdistribusi? Kan tidak. Itu pakai logika sederhana aja ya. Ekspor yes gitu ya, tetapi ya hanya untuk Pulau Kalimantan saja. Ini pun antar pulau antar provinsi di Kalimantan pun masih sangat lemah, antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Utara dengan Kalimantan Barat gitu ya. Ini juga masih sangat lemah. Bahkan yang mendapatkan provinsi yang diuntungkan pun hanya beberapa provinsi yang ada di Pulau Kalimantan sendiri gitu. Jadi ini sangat berat untuk mendorong pemerataan. Kalaupun dibuat sebuah persiapan gitu ya, bagaimana konektivitas tadi, maka seyogianya disiapkan dulu ya, bukan memindahkan dulu gitu. Jadi disiapkan dulu tadi konektivitas antar wilayah ya, antar provinsi di Indonesia dari 34 provinsi, diperkuat lagi antar pulau-nya ya, apakah itu transportasi laut, transportasi darat, kemudian infrastruktur yang lainnya ya seperti hanya listrik atau energi, kemudian juga air bersih dan juga berbagai sarana prasarana pendukung gitu ya. Ini juga disiapkan. Bayangkan di ibu kota negara baru ini air bersih juga susah ya. Yang kedua juga energi juga masih sangat terbatas
Ya meskipun sekarang sedang didorong dikembangkan fasilitas untuk memenuhi itu gitu. Tapi lagi-lagi banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan gitu ya, karena kondisi lahannya juga memang masih kondisi lahan sedikit berbukit, kemudian banyak air juga begitu di sana, dan itu cost juga gitu. Jadi banyak hal-hal yang akan menjadi cost gitu ya, dan bisa saja nanti biayanya juga membengkak. Inilah yang dikhawatirkan dan memang harus diantisipasi oleh pemerintah gitu. Jangan sampai nanti seperti kejadian proyek-proyek atau mega proyek yang lain gitu ya, atau program strategis nasional yang lain yang seringkali perencanaan keuangan dan juga finansialnya meleset dari perencanaan. Apalagi ini bayangkan proyek sangat-sangat besar gitu ya, dan jangan sampai pembiayaan itu menjadi over cost gitu ya. Nah, kalau udah over cost kan berat lagi nanti, balik lagi ke fiskal, karena kalau misalnya di sana biaya investasinya mahal gitu ya, kemudian juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan secara cepat turnover terhadap bisnis, ya swasta juga berat gitu tertarik. Bayangkan kalau sudah terjadi misalnya dibangun tiba-tiba swasta meninggalkan, apa yang terjadi? Berat lagi gitu, itu PR baru lagi gitu. Dan jangan sampai seperti negara-negara yang gagal ya dalam memindahkan ibu kota negara gitu ya. Ini banyak contoh. Brazil juga sama gitu ya. Malaysia juga sama. Ya sekarang ya dipindahkan ke ibu kota administrasi negara itu ke wilayah yang lain, ya, bukan Kuala Lumpur lagi. Kuala Lumpur kan kota bisnis gitu. Ya. Kayak itu pada mainland, ya seperti halnya Jakarta Bandung lah posisinya. Ya, dan itu tol langsung aksesnya. Itu pun sepi gitu. Ya, itu pun sepi. Ya, bayangkan ini antar pulau jauh lagi kan gitu. Nah, ini juga catatan-catatan yang mestinya diantisipasi betul oleh pemerintah, dan tentu saja migrasi ASN juga membutuhkan banyak persiapan gitu ya, perencanaan, dan juga berbagai fasilitas yang mestinya itu justru bisa meningkatkan dorongan terhadap produktivitas kerja ASN di sana, bukan sebaliknya. Nah, itu juga khawatir sekali gitu ya, khawatir sekali. Jadi bayangkan orang sudah pola konsumsi di Jabodetabek sudah di level katakanlah 7, tiba-tiba ke sana dengan fasilitas yang sangat terbatas harus di posisi 3 atau 4 levelnya, apa yang terjadi? Nah, jadi dalam konteks ekonomi ini pun akan merubah behavior dia, produktivitasnya akan berubah, bahkan, dan ini juga secara aspek lain gitu ya, non ekonomi, ini juga akan berpengaruh terhadap produktivitas kinerja dia. Nah, ini juga saya kira catatan. Baik, Bung Rizal, terima kasih banyak atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Sama-sama, Mas Fatih. Pemirsa, salam jumpa kembali di program selanjutnya di jam dan channel yang sama pada setiap hari. Jangan lupa untuk share dan like channel ini. Kami dan tim yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.